senantiasa tidak lupa kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul bersama, belajar bersama khususnya dalam mapel sejarah Indonesia. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baiknya. Selalu senantiasa ya jaga kesehatannya, apalagi sekarang ini musimnya sudah mulai musim pancaroba, yaitu pergantian musim. Ya kita daya tahan tubuhnya selalu diuji. Nah itu. Yang pertama akan saya sampaikan ya. Sebelumnya saya presentasi dulu ya. Ada yang nggak bisa ternyata dari ini. Kalau saya itu kurang dari 35, betul ya? Oh itu dari berapa? Oke, saya presentasi dulu. Presentasi ini untuk mengukur kedisiplinan kita. Ini termasuk penilaian juga. Kemudian saya absen dulu Aditya. Kemana? Apa ya? Kemudian Aisyah. Ahmad Sohibullah. Anissa Widiawati. Aulia Rahma Iswa. Aulia Salsabila. Kemudian Gavis dan Indra. Dewi Meliana. Dewi Rokoya. Dwi Natasha Zulfia. Eva Dini. Febriana Atiati. Firdaus Faisal. Abido Finalia. Ica Aulia. Emailnya Zarotun. Kenapa sakit? Ya, semoga cepat sembuh ya. Lukman Nawal. Maulida Ayu Nafisa. Nur Jannah. Muhammad Alwi Syihab. Muhammad Idam Khalid. Mana? Apa? Muhammad Sehan. Kemudian Muhammad Torikur Rahman. Mustafa Kamal. Pergi mana? Kenapa kamu gak gejar? Nabila Nanda Sabrina. Najwa Sarifatu Zaro. Sama saya ini. Nova. Korik Abdul Latif. Kemudian Raffi Faiz Ramadan. Rahma Faizatul Fajriyah. Kemudian Sayyidatul Munawwaroh. Selvi Agustin Amelia Putri. Selamat Prasetyo. Sukma Ayu Suryani. Wiwin Widya Ningsih. Yusril Faisal Kamal. Baik, saya tulis dulu di jurnal. Ini tanggal berapa ya? 11. Tadi kalian lupa cara berarti ya? Ya. Ini demokrasi. Baik, yang pertama yang paling utama saya mau memberikan kalian motivasi. Jadi ada yang punya uang? Yang nominalnya paling besar boleh. Tenang saja. Oke. Terima kasih. Tahu uang berapa ini? 50.000. Oke, jadi kita itu harus menjadi manusia yang
memiliki filosofi seperti uang. Memiliki filosofi seperti uang. Maksudnya gimana, Pak? Mau? Mau? Kalau saya lipat, maaf ya, saya buang seperti ini. Masih ada yang mau enggak? Mau. Kalau saya taruh di kamar mandi, di WC, masih ada yang mau enggak? Mau. Ditunggu aku baca dong. Di kamar mandi loh. Jatuh di lantainya kamar mandi. Kira-kira uangnya diambil enggak? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Kenapa? Uang bisa untuk membeli semua. Karena uangnya masih bisa bermanfaat. Nah, itulah kenapa kok kita dituntut, bukan dituntut ya, kita harus berfilosofi seperti uang. Dimanapun manusia berada, dimanapun uang berada, uang itu akan tetap berguna. Dimanapun kamu ditempatkan berada, meskipun kamu ditempatkan di tempat yang, mohon maaf, istilahnya tidak baik, tidak baik, kemudian misal tempatnya jorok, tetapi ketika orang melihat kamu, kalau orang melihat kamu ini sebagai orang yang berharga, maka setiap orang akan membutuhkanmu. Mau nggak kira-kira jadi seperti itu? Itu ya, itu motivasi hari ini. Jadilah kita berfilosofi seperti uang. Dimanapun dia, walaupun tempat itu sejorok apapun, setidak baik apapun tempat itu, uang akan tetap berguna. Nilainya akan tetap berharga. Terima kasih ya Mas. Oke, kemudian yang berikutnya, hari ini kita akan belajar sesuatu. Nah, kita akan belajar tentang, belum muncul ya. Apa ini? Mungkin kalian tidak tahu apa itu masa demokrasi barat, tapi kalian coba perhatikan gambar ini. Mbak siapa namanya? Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, gambarnya siapa, Mbak? Jokowi. Profesinya apa, Mas? Presiden Republik Indonesia. Mbak, namamu siapa kamu? Ya. Anissa. Siapa, Mbak? Siapa? Ada gambar apa belakangnya? Bendera apa? Berarti ini Perdana Menteri? Tahu gambarnya siapa? Elizabeth. Profesinya apa? Dari ketiga orang ini ada tidak persamaan dan perbedaannya? Ada. Apa, Mbak? Persamaannya sama-sama memimpin negara. Sama-sama memimpin negara. Jadi ada kaitannya ketiga gambar ini dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, ketika memasuki masa demokrasi liberal, demokrasi Indonesia itu tidak seperti demokrasi yang ada ketika kita pada hari ini, yaitu demokrasi Pancasila. Tetapi demokrasinya berubah-ubah. Nah, dari gambar tadi, ketika kalian amati, kalian bisa menyebutkan, Pak, itu semuanya adalah pemimpin negara, Pak. Mereka yang mengurusi negara, Pak. Mereka yang mengetuai negara ini, Pak. Mereka orang yang dianggap tua di negara ini, Pak. Tapi lihat, gambar yang pertama, Presiden Jokowi. Presidennya mana sih? Indonesia. Negara Indonesia. Di presidennya negara Indonesia, Bapak Jokowi itu satu, dia sebagai kepala negara. Yang kedua, dia juga sebagai kepala pemerintahan. Oke.
Gambar yang kedua, Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri Malaysia, bedanya dengan gambar yang pertama, di gambar yang pertama tadi Bapak Jokowi sebagai kepala negara, kalau beliaunya tidak. Beliau hanya sebagai kepala. Di gambar yang ketiga juga berbeda lagi. Beliau memang Ratu Inggris. Ratu Inggris, beliau memang kepala negara, tetapi tidak menjadi kepala. Jadi kita belajar 3 hal. Satu adalah bentuk pemerintahan presidensial, yang kedua bentuk pemerintahan parlementer, dan yang ketiga bentuk pemerintahan monarki. Ketiga bentuk ini berbeda, dan ketiga bentuk ini pernah ada di Indonesia. Dan saya hari ini kita akan kembali membahas ketiga hal ini, terutama yang tengah sistem pemerintahan parlementer. Bagaimana itu? Nanti kita lihat. Jadi ini tujuannya pembelajaran hari ini, kalian mampu menganalisis nanti ya secara aktif, belajar dengan kelompokmu, menganalisis perkembangan kehidupan politik, ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Kemudian mampu menyajikan secara tertulis rekonstruksi mengenai kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kemudian yang terakhir adalah tentunya sikapmu yang harus diuju ini. Kamu ada rasa sikap ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, pantang menyerah, kemudian memiliki sikap responsif, serta kreatif dan berkomunikasi bekerja sama dengan baik. Nah, saya ada permainan, nanti kita main tepuk. Tepuknya gimana, Pak? Kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1, tepuk 1. Kemudian kalau saya bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Tepuk 2. Oke, kalau saya bilang tepuk 3, kalian tepuk 3. Salah, kalian tepuk setengah. Bisa? Tepuk 3. Nah, itu masalah. Enggak boleh ada? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Kita mulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Nanti itu kita akan gunakan untuk bisa. Dan untuk tujuan pembelajarannya, kemudian KI-nya, ini KI yang harus kamu capai. Jadi harus punya intinya. Apa intinya? 1, KI 1 kalian harus bisa menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap berlaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif. Itu untuk KI sosialnya, KI sikap sosialnya. Kemudian yang ketiga adalah KI tentang pengetahuannya. Jadi kalian hari ini harus bisa menganalisis bagaimana kehidupan, terutama ya pada materi kita, kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Kemudian yang KI 4 untuk KI keterampilan. Jadi KI keterampilan yang harus kalian capai yaitu kalian bisa mengolah dan menalar, menyajikan dalam peran konkret. Nanti apa tugasnya nanti kita akan cari tahu. Nah, ini materinya ya, hari ini kita materinya adalah kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa awal demokrasi liberal. Jadi nanti hari ini strateginya kalian tadi sudah mengamati bagaimana gambar-gambar tersebut. Nanti akan saya berikan masalah ini. Hari ini kita akan menggunakan model problem based learning, menyelesaikan masalah. Nah, nanti saya beri pertanyaan yang menjadi dasar pertanyaan, menjadi dasar permasalahan kita yang harus kita pecahkan. Nah, kalian sudah mengamati, nanti kalian mengamati dari pertanyaan tersebut. Kemudian setelah kalian mengamati, kalian diskusikan dengan kelompoknya yang sudah kita sepakati dari minggu yang kemarin. Kemudian langkah yang berikutnya nanti kalian akan presentasi. Di situ kalian akan berdiskusi, tanya jawab dengan temanmu. Boleh antar kelompok, boleh dengan saya. Kalau nanti Anda sudah antar kelompok tersebut,
belum bisa menjawab, nanti saya akan bantu. Jadi selama proses diskusi nanti ada penilaiannya juga. Itu adalah penilaian sikap. Bagaimana kalian proaktif di dalam kelompok, bagaimana Anda itu mengelola kelompoknya, pembagian kelompoknya, dan tentunya yang paling penting adalah kontenmu, konten yang kamu sajikan. Nanti saya akan memberikan LKPD yang sudah saya sediakan. Kemudian ini kompetensi dasar dari UTK-nya. Kalian hari ini kita akan menyelesaikan tentang kehidupan politik. Untuk minggu depan kalian akan mendapatkan kehidupan ekonomi, mas tentunya semuanya di masa demokrasi liberal. Dan tugasnya nanti terakhir kalian bisa menyajikan hasil rekonstruksi. Jadi dari kehidupan politik dan kehidupan sosial kalian rekonstruksikan. Gitu. Nah KKM untuk KD kali ini adalah 75 sama seperti KKM matematika. Jadi tidak materinya ya sedikit lebih sulit, tetapi tidak menjadikan itu kita halangan, jadikan halangan. Yang penting kalian semangat aja untuk menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, silakan Anda berkelompok sesuai kelompok yang sudah kita sepakati minggu kemarin. Oke, kelompok yang pertama dipimpin oleh Mbak Dewi Ropea. Dewi Ropea. Oke, kelompok pertama silakan berdiri. Kori Abdulatif, Nova Firdaus, kemudian Febriana. Silakan langsung ke sana. Yang lain berdiri dulu semuanya. Kemudian kelompok kedua, kelompok Sukiman, diketuai oleh Mbak Ica. Mbak Ica mana? Oke, silakan Mbak Ica masuk kelompok dua di sana. Itu anggotanya ada Mas Rafli Faiz, Mbak Najwa, Mbak Hafido, Mbak Eva Andini Putri, sama Mas Aditya. Kemudian kelompok Pilopon apa? Pilopon diketuai oleh Mbak Nurjana. Nurjana mana? Silakan langsung ke sana. Di situ anggotanya. Oh ini ada yang Rama apa betul? Kamu mana? Nah, Rama di situ anggotanya Nabila Nanda. Oke sudah. Nabila Nanda. Lukman apa? Lukman. Ya silakan mas. Kemudian di Natasha Zulfia sudah. Kemudian Aisyah. Oke sudah semua. Kemudian kelompok kali di sana. Kelompok kali di situ ada Mbak Nurjana, Mbak Syafi Agusti. Oke sudah di situ. Mustafa Rahmat dan ada ini ya. Kemudian Saudara Ali Nafisa. Dan sudah ada di situ Dewi Meliana. Dan kemudian Ahmad Soebullah. Ada apa yang akan di situ Mas? Mas. Kemudian kelompok Burhanuddin Hidayat. Kelompok Burhanuddin Hidayat gimana? Saya jadi Munawar. Oke sini nanti ya. Kemudian Kevin di situ sudah Muhammad Torikul. Mas Muhammad Torikul. Sini Mas. Kemudian Muhammad Alwi Syam. Oke sudah. Gabis. Sudah ada Anissa Widiawati. Oke sudah. 6 ya. Kemudian kelompok Juanda. Oke, kelompok Juanda Sukma Ayu sudah. Yusril. Mas Yusril silakan. Kemudian Muhammad Sehan sudah. Kemudian Muhammad Jam. Muhammad Idam Poli tidak masuk. Kemudian Aulia. Kemudian Aulia Salsabila, Aulia Isfa sudah semua. Oke, terima kasih. Oke, apa yang akan kalian diskusikan? Nah, sebelum kalian berdiskusi, minggu kemarin sudah saya kirimkan tentang artikel-artikel ataupun sumber belajar. Di sini kita akan menggunakan beberapa sumber belajar. Yang pertama bisa kamu ambil nanti bahannya dari buku paket dari Indonesia yang sudah kamu pinjam dari perpustakaan. Kemudian yang berikutnya bisa kamu ambil dari internet. Ini ada di Aku Pintar. Kemudian yang kedua ada di Kelas Pintar ID. Oke. Dan itu sudah saya share semua di grup WA. Kalian berarti sudah mempelajarinya. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi di kehidupan politik pada masa demokrasi liberal
ini setelah Indonesia kembali ke bentuk NKRI tanggal 17 Agustus 1995, pemerintah Indonesia ini dihadapkan permasalahan yang rumit. Permasalahan itu mengenai ketidakstabilan politik. Jadi setelah Indonesia merdeka, ternyata kita setelah merdeka pun tidak serta merta tidur enak, makan enak, kemudian berkomunikasi enak, berpolitik enak, berekonomi juga enak, tidak. Tapi ternyata kita ini dihadapkan oleh banyak sekali masalah, dan masalah-masalah tersebut yang harus kita diskusikan hari ini bersama kelompokmu nanti. Apa masalahnya? Mengapa terjadi tidak kestabilan? Nah, diskusikanlah. Nah, kalian sudah dibagi menjadi kelompok beberapa kelompok. Nah, di situ ada permasalahan pergantian kabinet. Nah, nanti kalian cari kabinet kalian, informasi apa saja mengenai kabinet kalian. Nanti kalian tuliskan di lembar LKPD yang akan saya bagikan. Oke. Kemudian kalian isi kemudian hubungan antara pusat dan daerah pada masa demokrasi parlementer. Ya. Kalian isi bagaimana hubungan antara pusat dan daerah pada masa demokrasi parlementer. Nah, kalian nanti isi. Kemudian pemilu pertama tahun 1955. Bagaimana keadaan politiknya? Jadi semuanya di sini memiliki masalah. Kemudian yang terakhir tentang dekret presiden, yang terakhir keadaan politiknya. Ini kalian diskusikan. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Nanti silakan saya akan berkeliling bagaimana diskusi kalian. Nanti saya sudah siapkan form penilaian sikap ini untuk menilai bagaimana kalian berdiskusi secara kelompok. Gitu. Oke, silakan didiskusikan. Ini saya bagi dulu. Ya, satu anak satu ya. Yo. Oke, yang sisa mana? Ya. Oke, sudah kalian terima ya? Jadi kalian sudah baik. Di situ adalah setelah Indonesia merdeka dihadapkan masalah bagaimana ketidakstabilan politik, ungkap kondisi kabinet sesuai dengan pembagian kelompok, kemudian kerjakanlah di kolom berikut. Nah, yang pertama kalian tulis dulu kabinetmu. Kabinetmu tulis di sini di kolom yang pertama. Kabinet apa? Ya. Kemudian setelah kalian menulis kabinetnya, kalian cari informasinya, kalau dituliskan di kolom sebelahnya. Boleh kalian gunakan sumber yang ada di internet, di buku, dan di artikel yang sudah saya kirimkan kemarin. Kemudian yang kolom yang nomor 2, kalian cari ada apa hubungan antara pusat dan daerah masa demokrasi parlementer. Masalah yang ketiga tentang pemilu tahun 1955. Masalah yang keempat kalian tulis tentang dekret presiden. 1, 2, 3, 4, 5. 5-6-nya apa? Nah, ini informasi tambahan ketika kamu menemukan apa yang tidak ada di sini. Boleh tentang kebijakannya, boleh tentang boleh kebijakan politiknya, boleh kebijakan
pemerintahannya, bentuk pemerintahannya ketika demokrasi, kabinet-kabinet yang telah kamu bangunkan. Oke, saya beri waktu sekitar 15 menit. Anda silakan kerjakan, diskusikan permasalahan-permasalahan tadi dengan kelompok Anda. Oke, silakan didiskusikan. Boleh buka HP, boleh cari di HP. Tapi jangan lihat referensi-referensi yang tidak relevan. Silakan. Tulis dulu kabinetnya. Sudah, kabinet Nasir. Cari kabinet Nasir bagaimana? Ya, salah. Enggak, ini mau besar. Itu secara umum ya. Ini ada temanmu yang tanya, Pak, hubungan pusat dan daerah pemilu pertama 1955, dekret presiden 5 Juli 1959 itu secara kabinet atau umum, Pak? Secara umum, masih dalam era masa demokrasi liberal. Jadi nanti kita lihat bagaimana hasil pencarianmu, hasil diskusimu dengan kelompok. Ya, silakan. Itu semuanya sudah kalian dapatkan ya ketika kamu mau baca di minggu yang lalu. Oke, sampai jam 11.45 atau saya tambahin aja 20 menit aja, 19.55. Nanti kalian istirahatnya nyambung aja ya. Kabinet Ali, tambahin Ali Sostro Amijoyo. Betul sekali. Apa permasalahannya di kabinet itu? Nah, tuangkan, bisa kamu tuangkan di poin 5 atau poin 6. Dua permasalahan aja itu. Atau kalau kamu kurang, kamu bisa dibaliknya, nggak apa-apa. Kabinet Wilopo itu kabinet yang kabinet Wilopo itu kabinet yang terkumpul dari apa saja? Yang mau lihat namanya ngasih nama. Boleh searching di buku, boleh searching di internet, silakan.
Yang murah pokoknya. Kelompok saya. Iya Pak. Halo, ini orang tua. Yang dari siapa? Waduh, belum dulu ya. Ayo tulis, apa? Diskusikan. Kelompok. Belum dapat ya? Satu aja, nggak usah bingung. Tuliskan apa aja yang ada. Tidak usah takut salah. Semua pendapat itu belum tentu salah, juga belum tentu benar. Nanti kita diskusikan. Ini satu aja, kabinet ahli. Ini kalau data nomor 1 nomor 2 dulu Bapak, dengan pusat dan daerah. Tidak mesti yang pertama dulu ya. Silakan boleh langsung hubungan pusat dan daerah, pemilu 1 atau dekret presiden. Kalau dekret presiden Anda bisa gunakan dekret presiden isinya saja. Apa isi dekret presiden? Apa maksud dekret presiden? Boleh. Aduh, masih. Kemarin kartu sudah. Nah, itu dibuka, nggak apa-apa. Di situ pasti ada jawabannya. Kalian harus temukan itu jawabannya. Wiwin. Kemana Mbak Wiwin? Oke, bagus. Kemudian Sukma. Sudah Pak? Selfie. Di mana saya Mbak Selfie? Sudah. Ini Mbak Selfie. Masuk judul ya. Sama. Kafli mana Kafli? Orik. Apa mana? Yang sudah berapa? Baru mau jatuh. Diskusikan ya sama kelompoknya ya. Kita tuh harus diskusi. Ini nomor 2. Kamu kalau nggak tahu nomor 1, nomor 2 itu siapa juga Bapak? Sudah Pak pasti. Ya. Ini sudah nih kabinet hasil. Kamu tinggal cari nomor 2. Nomor 2 kan sudah ada tahu kemarin. Singkat-singkat saja, tidak perlu kalian keluarkan semua.
Ada yang kendaraan? Lancar ya? Lancar. Ya, dengan usaha dan tidak juga dengan hasil kamu cari aja dapat bagian hasil. Kerjakan aja nomor 2, 3 dulu. Nomor 1 kan sudah cukup. Nomor 2 iya. 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 Betul sekali. Iya, pemilu. Pemilu nomor 4 di-create. Nomor 56 tetap isi dengan kebijakan kabinetnya masing-masing. Atau bisa kamu tulis tentang kenapa kok kabinet itu bisa utuh, kenapa kok kabinet itu bisa selesai, kenapa. Nomor 5 kamu bisa tulis tentang kebijakan. Nomor 6 kamu bisa tulis tentang berakhirnya kabinet tersebut, penyebab berakhirnya Nomor 5 itu kebijakan kabinet ya. Yang nomor 2, 3, 4 secara umum. Oke, sudah. Tinggal 15 menit. Iya. Yang penting itu secukupnya ya. Nomor 3 itu ada di sini. Istilahnya ya, ambil aja di sini. Ya, ini kamu sudah jam. Mulai jam. Dari 45 menit. Setengah jam ya istirahat. Berarti nanti istirahat jam 9. Istirahatnya jam berapa? Istirahat jam berapa? Istirahat jam berapa? Jam menit. Orang lagi nanti silakan tentukan kelompok yang mau dipresentasikan, siapa wakilnya ya. Jangan sama temannya ya, kamu atau jam 1, 2, 3 jam 1, 2, 3 kok 5, 6 ya, 5, 6 nanti
silakan tiap kelompok menunjuk satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lima-limanya silakan dipresentasikan, enamnya silakan dipresentasikan. Ya. Bacakan sekilas-sekilas saja, tidak usah lama. Satu kelompok nanti saya patok 5 menit. Itu sudah termasuk tanya jawab. Jadi setengah jam kita gunakan untuk presentasi. Dua menit lagi silakan Anda presentasikan. Setiap kelompok silakan dibentuk yang ingin mempresentasikan. Kita nanti mulai urut ya, kelompok Nasir, Iman, kelompok apa ini? Kelompok Ali, Ibrahim sama Juanda. Nanti mulai dari Nasir. Oke, 1 menit lagi. Oke, terima kasih semuanya. Perhatian dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya ada. Kelompok 1. Oke, kita mulai di kelompok yang pertama. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Kelompok Nasir, tepuk tangan untuk kelompok Nasir. Monggo, siapa yang kelompoknya Mbak Dewi Rupiah? Siapa yang akan presentasikan? Nasir. Kori Abdul Latif, silakan. Mas Kori. Hasil diskusinya. Boleh berdiri. Kabinet Nasir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran RI Serikat dan kembali menjadi NKRI. Kabinet ini diumumkan pada 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Halo teman-teman. Ya, monggo Mas. Lanjut. Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintah daerah. Pemilu 1 tahun 1955. Pemilu sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat. Persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. 4. Kemacetan konstituente. Pemilihan umum tahap 2 pada tanggal 15 Desember 1955 mengantar terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun undang-undang dasar. 5. Kebijakan Kabinet Nasir. Penandatanganan bantuan mutual security dari Amerika Serikat, nasionalisasi di Java Bank, pelaksanaan konferensi Asia Afrika. 6. Alasan Kabinet Nasir berakhir. Jatuhnya Kabinet Nasir disebabkan karena masih tidak percaya dan pihak parlemen dan diterimanya mosi
yang telah terbentuk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Natsir. Jadi itu yang pertama, kabinet yang pertama adalah kabinet Natsir. Kabinet ini terbentuk setelah dibubarkannya pemerintah Republik Indonesia Serikat. Di kabinet Natsir ini tadi ada kebijakan yang namanya Mutual Act, Security Mutual Act, dan kebijakan ini sendiri juga menjadi masalah untuk kabinet ini. Apa masalahnya? Silakan. Ya, ada pertanyaan untuk kabinet Natsir? Silakan. Tadi ada yang mau tanya lain. Ya, silakan Mbak Sukma. Tanya untuk kelompok Natsir. Pertanyaannya silakan dicatat boleh. Apa tugas utama dari konstituante? Apa tugas utama dari konstituante? Jadi Mbak siapa namanya? Mbak Sukma masih kebingungan tentang konstituante. Tadi kelompok Natsir tadi sudah istilahnya sudah mempresentasikan tentang konstituante. Apa tugas utamanya Mbak kira-kira? Tugas utama dari konstituante ialah merupakan UUD yang baru sebagai pengganti UUD 1950. Jadi konstituante itu adalah merancang undang-undang baru. Kalau undang-undang baru sekarang yang rancang siapa? Ada nggak undang-undang baru? Tapi boleh nggak diamandemen? Boleh. Siapa yang amandemen? Ya. Oke. Kita ke kelompok berikutnya, kelompok Kabinet Sukiman. Kelompok Sukiman, kelompok kabinet Sukiman. Silakan dipresentasikan. Kabinet Sukiman. Ketidakstabilan pada kabinet ini yaitu karena mengalami masalah-masalah seperti krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintah dan kegemaran akan barang-barang mewah. Kemudian hubungan pusat dan daerah, karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah telah mendapatkan perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat tidak didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Kemudian pemilu 1 tahun 1955. Pemilu sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud karena usia kabinet yang sangat singkat. Persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu 1 dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap yang dilaksanakan 2 kali tanggal 29 September dan 15 Desember 1955. Kemudian Dekret Presiden 5 Juli 1959. Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, Lejen Nasution atau Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik. Isi dekret tersebut adalah 1. Pembubaran konstitusi, 2. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir yaitu dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian kebijakan kabinet. Kebijakan kabinet ini ada 1. Menjamin keamanan dan ketertiban dengan memaksimalkan alat-alat kekuasaan negara seperti TNI dan polisi. Kemudian mempersiapkan pemilu, dan terakhir yaitu mengusahakan kemakmuran ekonomi rakyat dengan merancang hukum agraria, dan ini mengusahakan wilayah Irian Barat kembali ke wilayah Republik Indonesia. Dan terakhir ini bagaimana lahirnya kekuasaan kabinet Sukiman? Jawabannya yaitu munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya mereka terhadap kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman, dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandat tersebut kepada Presiden. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Sukiman. Jadi ini kabinet kedua setelah kabinet Natsir tadi berhasil dilancarkan. Jadi kabinet ini memiliki banyak sekali kebijakan, diantaranya kebijakan tadi mengembalikan Irian Barat setelah Irian Barat itu bukan dilepaskan, tapi sesuai dengan persetujuan konferensi meja bulat. Jadi Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah hasil konferensi. Ada pertanyaan untuk kelompok Sukiman? Oke, silakan Mbak Sayyidah. Bagaimanakah berakhirnya kekuasaan kabinet Sukiman? Oke, saya jawab, yaitu munculnya pertentangan Masyumi dan PNI.
di atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya kepada kabinet tersebut. Akhirnya DPR menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus melepaskan mandat tersebut kepada presiden. Itu ya, luar biasa ya. Jadi kenapa kok kabinet Sukiman ini berakhir? Jadi kabinet Sukiman ini ya memperkuat jawabannya Mbak Ica. Kabinet Sukiman itu khususnya Perdana Menterinya, Sukiman tadi melakukan sesuatu hal yang membuat mosi tidak percaya pada partai oposisi yang ada di pemerintahan. Itu tepuk tangan untuk kelompok Sukiman. Selanjutnya kelompok Wiloko. Silakan kelompok Wiloko mempresentasikan hasil diskusinya. Kabinet Wiloko adalah kegiatan kabinet ketiga setelah perubahan negara Republik Indonesia Serikat dan diumumkan pada 1 April 1952 dan pemerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Hubungan pusat dan daerah. Visi pergantian kabinet waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintah daerah. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai macam pemberontakan ALPRA, pemberontakan anti-ISIS, RMS, ARMI, dan Promesta. Pemilu 1 tahun 1955. Pemilihan umum pemilu yang direncanakan oleh pemerintah. Karena usia kabinet tersebut pada waktu itu relatif singkat, persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dekret Presiden 5 Juni 1959. Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, institusi kebijakan kabinet Wiloko di bidang perbaruan dan ekonomi dipengaruhi oleh latar belakang politik Wiloko yang pernah mengisi jabatan di kedua prioritas tersebut. Pada masa kabinet terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Alasan kabinet berakhir adalah jatuhnya kabinet Wiloko adalah karena dianggap bersalah atas penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa milik modal asing. Kita potong dulu untuk kelompok Wiloko. Ada pertanyaan untuk kelompok Wiloko? Oke, dari kelompok Sukiman, dari Mbak Andin. Silakan Mbak Andin. Mengapa formatur kabinet yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebelum terbentuknya kabinet Wiloko menemui kegagalan? Ya, karena tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan duduk dalam kabinet, sehingga pada tanggal 19 Maret 1952 kedua formatur titik Jojo Soekarto atau PNI dan Prawoto Mangkusawito Mas Rumi mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Nah itu ya kenapa kok tadi tidak ada persetujuan dari untuk kabinet Wiloko. Formaturnya kenapa tidak setujuan ya tadi. Jadi ini yang harus kita hindari sama-sama ya. Meskipun kita punya organisasi, punya golongan, punya kelompok-kelompok. Tapi kalau organisasi kita tidak berasaskan Pancasila, semua organisasi sekarang harus berasas Pancasila. Ya, karena Pancasila itu di dalamnya mengandung beberapa butir-butir nilai-nilai sehingga kejadian-kejadian seperti di masa demokrasi liberal tentang pergantian kabinet yang begitu masifnya, bayangan saja dari 1950 sampai 1959. Ayo HP-nya disimpan dulu. Simpan dulu ya HP-nya. Dari 1950 sampai 1959 sudah terjadi berapa pergantian kabinet? 7. Bayangkan 7 pergantian kabinet. Padahal idealnya dalam 1 kali periode atau dalam 2 kali periode
minimal pergantian kabinet pada berapa? 5. Ada itu. Tapi yang terjadi di negara kita ketika terjadi di masa demokrasi parlementer, gara-gara semua golongan memiliki, semua kelompok partai memiliki ideologinya masing-masing, memiliki yang namanya apa istilahnya, visi misinya masing-masing yang tentunya berbeda. Kita punya pendapat berbeda. Mbak Ica sama Mbak Aisyah alias Ririn. Kabar. Mbak pasti punya pemikiran yang berbeda. Contohnya kemarin ada pemilihan kades. Ada yang milih? Kelas ini siapa yang pilih? Prasetyo milih. Kamu desanya mana? Kamu desanya mana? Jali. Ada yang satu desa? Misalkan saja Mas Pras sama Mas Mas Pras sama Mas Soebullah itu satu desa, misalkan sama-sama di desa Beranggan. Satu, Mas Pras pilih paslon nomor 1, Mas Bowo milih, Mas Bulog milih paslon nomor 2. Kalau walaupun si menang nomor 2, Mas Pras tidak boleh marah sama ketika pilihannya kalah. Iya, walaupun biasanya mana ada ya? Kemarin Bung Semi ada, Kerajaan Buku ada. Ini mengakibatkan apa? Iya, perpecahan. Kita itu sama-sama manusia, yang jadi kepala desa ki sopo? Siapa yang jadi kepala desa? Yang jadi kepala desa siapa? Apakah yang gotok-gotokan jadi kepala desa? Enggak. Yang jadi kepala desa yang jadi kepala desa aja diam-diam aja, damai-damai aja. Lah kok yang dukung kok? Nah, ini yang sifat-sifat yang tidak boleh kita rawat, sifat-sifat yang harus kita hindari. Ya, berbeda pendapat boleh, asalkan tidak menjadi perpecahan kesatuan dan persatuan. Paham sampai di sini? Bisa dipraktekkan. Teorinya begitu, prakteknya juga begitu. Dan ini harus kamu tanamkan. Kenapa? Karena bukan saya, bukan bapak ibu gurumu yang ada di kantor yang meneruskan bangsa ini, tapi kamu. 2045 Indonesia itu menjadi Indonesia emas. Bukan Indonesia Mbak ya. Indonesia emas. Ulang tahunnya Indonesia yang ke-100. 2045 berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi 2045? 23 tahun lagi, 23 tahun lagi kamu umur berapa? 30 sekian, 35, 38, 39. Bapak-bapak ya atau ibu-ibu yang sudah berusia 39, 40, 35 itu sekaranglah yang memimpin. Jadi kamu nanti yang memimpin. Kalau selamanya kita masih apa istilahnya gontok-gontokan, perkelahian, ada lagunya pada mau dibawa kemana Indonesia? Pokoknya ini jangan ya. Oke, kita kembali ke kelompok yang berikutnya, kelompok Ali, kelompok Ali Sostro Abijoyo. Silakan untuk mempresentasikannya. Kabinet Ali Sastro Triyojoyo I. Kabinet ini dibentuk dengan keputusan Presiden RI nomor 132 tahun 1953 pada tanggal 30 Juli 1953. Hubungan pusat dan daerah masa demokrasi parlementer. Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintah daerah. Situasi ini menyebabkan gejala provinsialisme. Pemilu 1
diperhatikan, nantinya disimpan. untuk memiliki anggota Dewan Konstitusi. Ayo, diperhatikan. Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan dekret yang itu dikenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi satu pembubaran konstituante, yang kedua berlakunya UUD 1945, yang ketiga akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kelima, kebijaksanaan kabinet untuk menitik keberhasilan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata, memperbarui perundang-undangan sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota. Alasan kabinet berakhir, konflik antara TNI dan NU menyebabkan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet, dan terjadinya konflik internal antara kabinet dengan AD dan TNI. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ali. Ya. Jadi Ali Sostroamijoyo ini merupakan orang yang sangat luar biasa yang dituduh sebagai formatur, dan kamu bisa lihat bagaimana kelompok kabinet Ali ini berhasil tidak berhasil bukan karena dibubarkan, tapi karena sudah berakhirnya periode yang pertama masa demokrasi parlementer. Nah, dan berakhirnya bukan gara-gara seperti kabinet-kabinet lain emosi, tapi berakhirnya karena sudah ada pemilu. Ya, silakan, ada pertanyaan untuk kelompok Ali. Oke, silakan kelompok siapa ini? Kelompok apa ini? Burhanuddin. Monggo. Mengapa pada masa pemerintahan kabinet Ali Sostroamijoyo, PNI bermasyumi yang semula berkoalisi dengan pemerintah kemudian mengalami perpecahan yang menyebabkan berdirinya kabinet? Jawaban, Masyumi menghendaki agar Ali Sostroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai dengan turunan daerah, sedangkan TNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Pada Januari 1957, Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet. Hal tersebut sangat melemahkan posisi kabinet Ali II, sehingga pada 14 Maret 1957 Ali Sostroamijoyo terpaksa menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Oke, itu jawaban untuk kabinet Ali yang kedua. Kenapa kok kabinet Ali yang kedua? Walaupun dinilai ya, kabinet Ali yang pertama itu dinilai yang paling berhasil. Kalau kita bisa simpulkan, kabinet Ali 1 itu kabinet yang paling berhasil. Tapi kenapa kok kabinet Ali 2 ini malah tidak berhasil? Ada apa? Ternyata di kabinet Ali ada permasalahan-permasalahan yang klasik, permasalahan-permasalahan yang dialami kelompok dari kabinet Nasir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo itu terjadi lagi. Sehingga namanya Ali Sostroamijoyo ya, orang yang sangat terhormat, orang yang sangat penting, itu mengakibatkan apa? Dia menarik partai-partai, menarik menteri-menteri yang ada di kabinet Ali Sostroamijoyo, sehingga sangat melemahkan. Sehingga Ali ini harus mengembalikan mandatnya ke Presiden. Tangan untuk kelompok Ali Sostroamijoyo. Oke, yang berikutnya singkat-singkat aja di kelompok Burhanuddin. Monggo. 1. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional. Karena jumlah partai yang tergabung dalam kondisi kabinet ini semua berjumlah 3 partai dan jumlah menteri 23. 2. Hubungan pusat dan daerah masa demokrasi parlementer. Jadi bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Gejala tersebut terwujud berbagai macam APRA, AJAJIS, RMS, PRRI, dan
Permesta. 3. Pemilu 1 tahun 1955. Pemilu sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud kurangnya persiapan yang membuat itu terjadi. Pemilu 1 berhasil pada masa Kabinet Burhanuddin. Harap pada waktu itu dilaksanakan 2 kali, 29 September 1955 untuk memilih DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih DPUD. 4. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden adalah pembubaran konstituante berlakunya UUD 1945 akan dibentuknya MPR. 5. Kebijakan Kabinet Burhanuddin Harahap menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke wilayah kekuasaan Republik Indonesia, memperkembangkan politik kerjasama Asia sampai Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. 6. Penjatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya sendiri dan dinyatakan demisioner. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok Burhanuddin? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Burhanuddin. Sekali lagi, kelompok kabinet tersebut juga jatuh gara-gara fungsi tidak berdaya. Adanya pertentangan antar kelompok, adanya pertentangan antar partai. Yuk, kita langsung ke terakhir kelompok Juanda, kelompok 6. Kabinet Juanda, Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya adalah Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 sampai 6 Juli 1959. Kabinet ini merupakan salah satu kabinet jagen hubungan pusat dan daerah. Silih bergantinya kabinet dalam waktu singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintah daerah karena pemerintah pusat sibuk dengan pergantian kabinet. Daerah kurang mendapat perhatian tentukan dari daerah ke pusat sering tidak dengar. Pemilu 1 tahun 1955. Pemilu 1 di Indonesia dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin. Berharap Pemilu 1 diselenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan 2 kali, yaitu tanggal 28 September 1955 untuk memilih anggota DPR atau Parlemen, tanggal 15 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah dekret secara legal keputusan presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama Soekarno pada 5 Juli 1959. Program kerja Kabinet Juanda membentuk Dewan Nasional Normalisasi Keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan konversi meja bundar, memperjuangkan Irian Barat, mempercepat pembangunan. Alasan dibubarkannya Kabinet Juanda: banyaknya kepentingan antara golongan dan partai politik yang ada dalam pemerintah, kegagalan menghadapi pergolakan daerah, kritis ekonomi dan keuangannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Juanda. Jadi Kabinet Juanda adalah kabinet yang terakhir di masa demokrasi parlementer
yang merupakan kabinet Zaken. What is Zaken? Apa yang Zaken? Ada yang tahu? Jadi Zaken kabinet itu adalah kabinet yang berisi bukan dari orang-orang yang ahli, bukan maksudnya, bukan orang-orang yang terpilih dari partai, bukan orang-orang partai, tetapi orang-orang yang memang terpilih berdasarkan ahlinya masing-masing. Kalau menteri ekonomi pasti dia dipilih dari pendidikannya yang berlatar belakang ekonomi. Kemudian ahli menteri pertahanan pasti dipilih berdasarkan pendidikannya yang berdasarkan pertahanan. Nah itu yang dinamakan Zaken kabinet. Ada pertanyaan untuk kelompok Juanda? Ya. Oke. Itu materi kita pada siang hari ini. Dari awal sampai akhir kita sudah belajar banyak hal mengenai sistem pemerintahan dan kondisi politik masa demokrasi parlementer. Mari kita refleksikan bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Mbak Aisyah. Sudah belajar apa saja Mbak Aisyah? Kehidupan politik pada demokrasi nasional. Oke, satu. Kemudian berikutnya Hubungan pusat dan daerah. Kemudian Pemilu 1 tahun 1955. terus Pengertian pergantian kabinet yang cepat. pergantian kabinet yang cepat. Kabinetnya apa saja Mbak Aisyah? Satu. Kabinet Natsir. Dua. Kabinet Sudiman. Tiga. Kabinet Wilopo. Empat. Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Lima. Kabinet Burhanuddin. Enam. Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Terus tujuh. Kabinet Juanda. Tujuh kabinet ya, ingat-ingat. Ada yang mau ditambahkan? Saya Oke, monggo silakan Mbak Ica. yang saya pelajari kali ini itu melanjutkan materi Mbak Is, yaitu kemacetan konstitusional. Kemacetan konstitusional. Kemudian dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, apa saja isi dari dekret presiden 1 Juli 1959? Yaitu 1. Pembubaran konstitusional, 2. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, dan terakhir yaitu dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, terima kasih. Nah itu ya, hari ini kita sudah belajar banyak tentang masa demokrasi parlementer. Nah, untuk ini silakan catat, untuk tugasnya minggu depan Anda buat yang namanya infografis. Catat ya, infografis mengenai masa demokrasi. Kalian catat tahun-tahun pentingnya. Nanti saya minta ada sekitar 7 aja. 7 tahun-tahun penting tentang demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Minggu depan kita akan bahas. Nah, untuk materi minggu depan selanjutnya kita akan membahas tentang, kalau hari ini kita kondisi politik, minggu depan kita akan belajar tentang kondisi ekonomi masa demokrasi liberal. Sekaligus ada penilaian tentang itu. Itu hari ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ketua kelas Davis. Silakan memimpin berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Monggo Mas Davis. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.